Positive Voice. Kisah pohon dan seorang anak. Ada pohon besar di dalam hutan dengan batang yang tebal, banyak dahan besar dan berdaun rimbun. Seorang anak yang kesepian datang ke pohon itu untuk bermain. Saat di depan pohon, anak itu membayangkan ia mendengar pohon itu berkata ramah kepadanya. "Ayo, panjatlah aku. Bangunlah rumah bermain kecil di atas ini. Kamu boleh menggunakan dahan kecilku jika kamu mau. Juga daunku yang berlimpah. Ayo, buatlah." Maka anak itu memanjat pohon itu, mematahkan beberapa ranting, mengambil dedaunan, dan membuat rumah rahasia yang tinggi di pohon itu. Meski itu menyakiti pohon, namun pohon itu bahagia, berkorban sedikit untuk melihat anak itu mendapatkan begitu banyak kesenangan. Selama berhari-hari yang panjang, anak itu akan bermain di dalam rumah pohon, dan pohon itu sangat puas. Ketika anak itu tumbuh dewasa, ia berhenti bermain di pohon itu. Pohon itu sangat sedih, rantingnya merunduk, dan dedaunannya kehilangan kilaunya. Selang beberapa tahun, anak yang kini remaja itu kembali. Pohon itu kegirangan melihat lagi. Pemuda itu merasa ia mendengar pohon itu berkata, "Ayo, panjatlah aku lagi. Rumah pohon lamamu masih di sini. Aku merindukanmu." Tapi dalam hati, anak remaja itu berkata, "Kini aku terlalu tua untuk bermain di rumah pohon. Aku ingin kuliah, tapi aku terlalu miskin." "Tidak masalah." Pohon itu tampaknya berkata, "Kembalilah seminggu lagi. Aku akan mengeluarkan buah. Aku akan hasilkan ekstra. Silakan panen semua buahku dan jualah untuk membayar biaya kuliahmu." Maka anak itu kembali 7 hari kemudian. Pohon itu dipenuhi buah ranum. Anak itu mengambil semuanya sampai buahnya yang terakhir, menjualnya, dan cukup biaya untuk kuliah 1 tahun. Pohon itu sangat bahagia. Anak itu kembali selama 3 tahun berikutnya, mengambil setiap buahnya dan menjualnya untuk memenuhi biayanya. Pohon itu gembira. Pohon itu bahkan kelihatannya berusaha lebih keras lagi tiap tahunnya untuk menghasilkan lebih banyak buah untuk sahabatnya itu. Meskipun ini membuat pohon itu kelelahan dan makin sakit. Ketika anak itu lulus, ia berhenti datang. Pohon itu sedih lagi. Beberapa tahun kemudian, anak itu kini menjadi seorang pemuda. Kembali ia memiliki kesan yang sangat jelas bahwa pohon tua itu menangis kegirangan melihatnya lagi. "Tunggu ya, tunggu beberapa hari lagi. Walau aku kini agak lemah, aku masih bisa menghasilkan banyak buah agar kamu jual untuk biaya kuliahmu." "Hah? Aku tidak kuliah lagi?" kata pemuda itu. "Aku sudah punya pekerjaan, aku sudah jatuh cinta dan ingin menikah. Namun, kami membutuhkan rumah untuk ditinggali." "Oh, tidak masalah." Pohon itu agaknya berkata, "Kembalilah besok ya dengan gergaji. Ambil dahan terbaikku, ambil dahan tebalku. Itu bisa untuk membuat papan lantai dan tiang yang kuat. Bahkan ada cukup kayu untuk membuat dindingnya. Gunakanlah dahan kecil dan daun besar untuk atapnya. Ada banyak sekali." Demikian, hari berikutnya, pemuda itu mengambil seluruh dahan dan daun untuk membuat rumahnya. Menyisakan hanya batangnya saja. Meski itu melukai pohon itu dengan parah, pohon itu bahagia, membuat pengorbanan besar untuk seseorang yang dicintainya. Selama bertahun-tahun, anak itu tidak pernah kembali lagi. Pohon itu bergantung pada kenangan bahagianya untuk mempertahankan hidupnya. Kala anak itu datang lagi, kini menjadi pria setengah baya. Pohon itu nyaris melompat keluar dari tanah dengan sukacita. "Ah, selamat datang. Sungguh bahagia melihatmu lagi." Bahkan, kali ini burung-burung pun bisa mendengar pohon itu. "Apa yang aku bisa lakukan untukmu? Mohon, izinkan aku membantumu." Aku kini punya anak," jawab pria itu. "Dan aku ingin membuat usaha perabotanku sendiri untuk mendapat cukup uang untuk memberi mereka kehidupan yang baik." "Oh, bagus sekali," kata pohon tua itu. "Meski kamu mungkin berpikir aku cuma tunggul tua, ada banyak kayu indah dalam batangku untuk membuat banyak perabot mahal. Ambillah,
Ambillah, aku akan bahagia jika kamu ambil semua. Maka pria itu datang esoknya, menebang batang pohon itu dan mendapat cukup banyak kayu kelas 1 untuk memulai usaha perabotannya. Tak lama setelahnya pohon itu mati. Bertahun-tahun kemudian, anak itu kini telah menjadi orang tua, mengunjungi tempat di mana pohon yang sehat itu pernah berdiri. Tempat ia membangun rumah pohon semasa ia kecil, yang selalu begitu dermawan kepadanya. Yang tersisa hanyalah akar yang melapuk. Orang tua itu membaringkan kepalanya di atas akar-akar itu sejenak. Akar itu jauh lebih nyaman daripada bantal bulu. Ia ingat dengan berurai air mata bagaimana pohon itu telah menolongnya tanpa bertanya. Tiap kali ia membutuhkan pertolongan, bagaimana pohon itu mengorbankan segalanya untuknya dan bahagia melakukannya setiap saat. Ia pun tertidur. Dan sahabat, ketika ia bangun dari mimpi itu, ia menyadari bahwa pohon tua itu adalah orang tuanya.